Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Iftah lana futuhal arifin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di kajian Rumah Hijrah. Tama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk bertalabul ilmi, menuntut ilmu ya, belajar di malam yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka untuk kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema pada malam hari ini luar biasa, yaitu tentang sedekah, berbagi seperti itu ya Bapak Ibu. Indahnya sedekah. Karena apa? Karena ketika berbagi sebenarnya itu tidak akan membuat kita rugi. Seperti itu. Seperti apakah penjelasan selengkapnya pada guru kita yang kita muliakan, yang kita hormati bersama-sama, Ustadz Faisal. Untuk materinya kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas enggak ya? Alhamdulillah Ustadz, jelas Ustadz. Masya Ya, Allah. jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu, ternyata malam ini ada dua kajian, kajian online dan ada kajian offline juga. Jadi kita Masya, sama-sama moga-moga dapat semua. Masya Tapi Allah. yang jelas Amin. insya Allah tidak keberkahan, tidak Amin. akan mengurangi apa namanya kebaikan kita, dan yang paling penting tidak mengurangi pahala pun kita berada. Dan wabil khusus saya terima kasih kepada teman-teman panitia, kemudian teman yang senantiasa tetap tetap nyambung silaturahim ya selama ini, dan juga para asatid yang di sana atau ada asatid yang ikut menyaksikan, para ulama, kiai dan lain sebagainya. Wabil khusus sepertinya ada ibu saya, Ustadz. Lihat, ibu saya juga ikut kayaknya. Ya, ini alhamdulillah suatu kebanggaan anak ditonton sama ibu saya sendiri, dan saya doakan semoga beliau panjang umur dan juga sehat walafiat. Karena itu salah satu inspirasi saya, ibu saya pribadi gitu ya. Jimat lah kalau kata orang Jawa mah. Gitu. Jadi moga-moga kita juga semua penuh keberkahan dan kemudahan. Dan para hadirin dan hadirat, mohon maaf sekiranya nanti saya menyampaikan bukan dalam kapasitas saya lebih pintar atau kapasitas saya lebih tahu. Bagi saya sebetulnya ini adalah mengingatkan kepada diri pribadi, mengingatkan kepada saya keluarga dan juga anak-anak saya. Karena apa? Ilmu yang paling bagus, ilmu yang paling baik adalah ketika kita juga sama-sama untuk melakukan itu. Sebisa kita, semampu kita. Kalau orang Jawa ibaratnya
ibu saya dulu pernah ngomong juga, aja jarkoni. Oh, jarkoni itu apa ya? Ngajari tapi belum bisa ngelakoni, ya katanya. Jadi cuma ngajari doang di mulut, tapi kitanya juga nggak ngelakukan gitu. Karena apa? Itu kaitannya sama besar, dosa besar kan seperti itu kan. Kabura maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Ada di dalam surat apa itu? Lupa saya. Di juz 28 gitu. Jadi amat besar Allah murkanya ketika kita mengomong sesuatu tapi kita tidak melaksanakan. Kayak malam ini tentang berbagi gitu. Kita ngomong berbagi, tapi saya sendiri pelit gitu ibaratnya. Saya sendiri nggak mau mengeluarkan sedekah sedikit pun gitu. Nah, nauzubillahimin zalik. Jadi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, yang saya hormati, izinkan saya ikut berbagi di sini dan ya moga-moga ilmunya bermanfaat untuk kita amalkan sehari-hari. Yang disampaikan panitia itu tentang berbagi Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan hal yang sangat mulia, hal yang sangat ibaratnya menurut saya menjadi tenaga kita, menjadi tenaga kita karena kita makhluk sosial, kemudian tinggal sendiri, makhluk sosial atau al-ijtimai bahasa Arabnya, kita masih bermasyarakat gitu ya. Itu kita senantiasa memerlukan orang lain, memerlukan minimal tetangga lah. Maka dari itu ini nyinggung tentang hadis tetangga gitu ya. Diumpamakan apa namanya, iman yang sempurna gitu. Fal yukrim jarohu, kata kata kanjeng Nabi. Maka kita ngelihat keimanan seseorang yang sempurna atau yang baik itu terlihat dari dia bisa memuliakan atau bahasa kita bisa berbagi bersama tetangganya. Ibaratnya apa? Mohon maaf, kalau rumah kita ada apa-apa yang pertama kali nolong siapa? Kan seperti itu ya. Kalau rumah kita kenapa-kenapa, pernah saya nih, pernah dulu saya punya klinik, punya apotek gitu ya. Saya kalau nggak salah lagi mudik waktu itu. Ini Kang Muklis, samping saya ini teman saya tuh ini apa namanya di toko sebelah gitu. Plang saya waktu itu plangnya ambruk, jepret. Alhamdulillahnya nggak kena orang ya. Dan saya lagi mudik itu kalau nggak salah lagi di rumah mertua saya atau di mana gitu pokoknya. Kemudian ada yang ngasih tahu, Pak, mohon maaf, plangnya ambruk. Oh, tetangga belakang ngomong, udah kita amankan Pak ke samping dan nggak ada ini apa namanya, nggak ada korban, bukan nggak ada korban jiwa, nggak ada yang terlukai gitu ya karena pelangnya ambruk ke jalan raya gitu ya. Terima kasih Bu. Nah, coba misalnya kalau kita jarang berbagi bersama tetangga kita, ibaratnya kayak orang Sunda bilang merege hese gitu. orang orang Cirebon bilangnya buntut kasirun gitu kan, medit cap jahe gitu ibaratnya. Bagaimana gitu, mungkin dibiarin begitu aja karena ya itu dia, kadang mohon maaf nih teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kita menjadi benar muslim yang taat tapi kita juga jadi muslim yang nyebelin. Kadang banyak orang yang taat tapi dia selfish, akhirnya nyebelin gitu. Bener, dia taat banget, sholatnya rajin 5 waktu di masjid, tapi dia nyebelin. Nyebelin apa? Ya kalau misalnya ada orang minta sumbangan kanan atau kiri, kan, minta sumbangan kemudian dia pas aja gitu. Padahal sih mungkin nggak seberapa gitu. Artinya ini dimulai dari yang terdekat dulu ya, apa namanya Bapak Ibu semuanya dan saya pribadi gitu ya. Yuk, mari minimal kita itu tadi aware. Nah, makanya ini sebetulnya erat kaitannya sama hadisnya Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi berbunyi, "Man lam yahtamma bi amril muslimin bi amril mukminin." Gimana? Falaisa minna, kata Kanjeng Nabi. Barang siapa orang yang tidak peduli ini, yang tidak peduli terhadap urusan umatku, terhadap urusan apa namanya pengikutku atau kita pada pada zaman ini, dan ini bisa ditadaburi apa namanya dalam berbagai hal, termasuk dalam hal tadi bertetangga, kemudian di tetangga itu butuh apa dan lain sebagainya gitu ya. Dalam konteks ini berbagi. Kanjeng Nabi itu bukan termasuk umatku. Nah ini ancamannya gede. Biasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu apa namanya memberikan ancaman atau tadkiroh atau peringatan kalau itu merupakan sesuatu yang sangat besar impactnya. Maksudnya apa? Kamu nih gitu loh, ibaratnya kalau nggak baik sama tetangga,
kalau nggak mau berbagi sama tetangga gitu ya, impact buat kamu tuh gede. Ya tadi, mohon maaf kalau rumah kamu kebakaran misalnya, uzubillah, kamu nggak ada, kamu nggak pernah berbagi sama tetangga tuh, nggak pernah peduli. Ya tetangga juga sama. Artinya apa? Harusnya misalnya uzubillah, jangan sampai gitu ya, rumah kita bisa ditolong atau disiram sama mereka, mereka pada pada nggak mau gitu loh. Karena ngapain sih nolongin orang yang nyebelin gitu ibaratnya, karena nggak peduli terhadap lingkungan tetangganya gitu. Dan ini banyak kejadian, mohon maaf banget, jangan sampai kita jadi orang yang soleh, jadi orang yang benar, jadi orang yang beneran, ibaratnya top lah, ibaratnya kalau dalam hal agama sih, tahajudnya oke, doanya oke, gitu. Apalagi mohon maaf, yang berjamaah di masjid. Tapi kita jadi orang yang nyebelin. Karena apa tadi? Nggak mau berbagi sama tetangga. Dan itu kayak Nabi tadi, yuk, fal yukrim jarahu. Ayo, silakan. Apa namanya, muliakan. Makanya ada istilah, idza tabakh marata firma wa jironaka. Itu juga hadis sahih juga. Jadi itu berbunyi bahwa kalau kita punya masakan nih, masakan. Kita tahu nih ada tetangga yang tidak, apa istilahnya, yang tidak punya atau mungkin buat makan sehari-hari aja nggak ada misalnya. Kita sebaiknya apa? Sebaiknya kita apa namanya, membanyakin sayurnya atau kuahnya. Nah, maka di situ apa redaksinya, ma'aha, maun itu kan air. Jadi kalaupun kita sendiri kekurangan gitu, minimal airnya itu dibanyakin. Jadi walaupun isinya sedikit gitu loh, airnya dibanyakin. Jadi karena kan kalau dimakan sama orang lain kan minimal nasi sama air dan sayur sedikit kan enak, nikmat gitu. Jadi itu makanya ini juga saya terapkan di diri saya sendiri, di apa namanya, di rumah gitu ya, Bapak Ibu semuanya, para asatid dan semua yang hadir gitu. Jadi siapapun, barusan tadi siang saya selalu ngomong, siapapun boleh main ke rumah saya, Nah, siapapun sorry, boleh sorry. datang dan boleh makan. Dan kebiasaan kita Nah, ketika ada yang datang, ketika ada yang main, itu ini. boleh silakan makan, boleh sepuasnya dan lain sebagainya selagi kita ada. Jadi itu dalam bentuk kita pengen ikrom, pengen berbagi. Karena apa? Nah, ini kaitannya. Ini yang dalil yang selalu mencantol di dalam pikiran saya dan selalu mencoba kami pribadi untuk melaksanakan itu. Di dalam surah Al-Baqarah 261 kan jelas di situ disebutkan bahwa matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim gitu. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, memberikan, membagikan. Kalau di sini konteksnya ada harta, kadang juga ada ditafsirkan di ayat yang apa, ditafsirkan yang lain juga tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Fisabilillah, di dalam jalan Allah, di dalam Allah itu banyak, termasuk menolong orang dan menolong orang susah, menolong apa namanya, agama Allah, berjihad sesungguhnya, kayak misalnya kita donasi ke Gaza sekarang, ke Palestina untuk membantu mereka, membantu orang duafa, membantu orang yang pengen apa istilahnya, pengen sekolah dan lain sebagainya lah. Intinya arti mengeluarkan, mengeluarkan apa yang kita punya. Mengeluarkan, mengeluarkan apa yang kita punya, maka dari itu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Seperti itu, seperti satu benih atau satu biji ambatat sab'asanabila, yang satu biji itu ada apa namanya, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, ada 7 tangkai, masing-masing tangkai itu ada 100 biji. Jadi satu benih ada 7 tangkai, masing-masing tangkai itu 100, artinya apa, 7 kali 100, nah ini 700 kali lipat. Jadi kita misalnya kalau hitung-hitungan matematis gitu ya, mohon maaf kalau barangkali kita terlalu realistis, misalnya terlalu pelit, misalnya kita ngasih 10.000 gitu ya, misalnya kita ngasih 10.000, berarti sesungguhnya itu di sisi Allah itu minimal 700 kali 10.000, artinya 7 juta pahala di sisi Allah. Tapi Allah negesin di ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa jadi Allah itu melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat itu. Artinya bisa jadi berkali-kali lipat, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000.
Dan ini valid. Valid ketika, coba, mungkin barangkali ada yang hafal atau ada yang tahu kisah tentang, mohon maaf, seorang pelacur yang dia itu memberi makan seekor anjing yang sedang kehausan, bahkan hewan gitu ya. Menurut riwayat, itu kan apa? Jadi pemberat gitu ya. Padahal hanya memberi makan, memberi minum gitu loh. Seorang tadi, mohon maaf, seorang PSK, seorang pelacur gitu. Tapi itu memberatkan timbangan kebaikannya gitu. Jadi ini erat kaitannya juga nih, saya sambungkan juga nih. Jadi metodologi saya biasanya menyambung-nyambungkan gitu antara hadis, antara ayat gitu. Itu namanya munasibatul ayah. Ada metodologi tersendiri dalam ilmu tafsir. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, disambungkan lagi. Ada hadis yang lain lagi yang la tahkironna arufin walau ental kok jangan kamu memandang remeh, kata Kanjeng Nabi. Memandang remeh semua kebaikan. Semuanya, all. Apapun kebaikan itu. Walau antal kok. Nah ini dia. Walaupun, kita, meskipun kita bertemu dengan saudara kita di wajhin tolkin dengan wajah yang berseri, walaupun kita banyak masalah gitu, kita ketemu sama apa namanya saudara kita dengan wajah yang berseri, menyembunyikan apa istilahnya kesusahan kita gitu loh. Ini relate juga dengan hadis yang lain. Tabas sumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di wajah saudaramu itu menjadi sedekah. Dan kita tahu kan pahala sedekah, berbagi senyuman pun dinilai sedekah. Inilah indahnya Islam. Dan kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu semuanya, as-sodakotu. Nah, ini lebih general lagi, as-sodakotu. Sedekah, atau mungkin dalam definisi kita donation gitu ya. Baik itu tadi senyum, baik itu tadi harta, baik itu tadi dana dan lain sebagainya. As-sodakotu. Nah, ini yang mentenagai kita juga, yang mentenagai saya pribadi. As-sodakotu tutfi'u ghodobar rob. Sedekah itu meredam. Meredam apa? Meredam amarah Tuhan. Jadi sodakoh itu meredam amarah Tuhan. Jadi kalau kita ingin Allah, tanda kutip, nggak marah sama kita, pengen Allah bantu kita, ya gampang, sedekah. Sedekah banyak caranya. Dan tidak dibatasi nominalnya, berapapun, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Jadi, kata kuncinya tadi, kita yakin dalilnya itu tadi, bahwa ini merupakan, berbagi ini merupakan tenaga atau engine. Supaya apa? Supaya kita itu tolong sama Allah. Supaya Allah tuh ridho sama kita. Supaya Allah tuh nggak marah sama kita. Kenapa? Ya kita manusia biasa. Bisa jadi mungkin, mohon maaf, kadang kita lupa, kadang kita suka, saya pribadi kadang suka tegas, kadang suka marah dan lain sebagainya. Nah, diredamnya dengan sedekah. Maka dari itu, sebaiknya atau sebetulnya gitu ya, coba dirasakan minimal setiap hari itu ada aja, kalau dari segi harta gitu, ada yang kita keluarkan berapapun. Istilah sedekah subuh, sedekah pagi, sedekah Jumat, ini sedekah itu, berapapun gitu loh. Yang penting niatnya tadi, ya Allah Bismillah kita ingin berbagi, ya Allah Bismillah moga-moga Allah nolong, kalau Allah ridho dan lain sebagainya. Karena apa? Inilah yang akan kita bawa mati. Makanya mungkin udah mafhum semua apa namanya hadisnya Kanjeng Nabi gitu ya. Apa namanya, tiga hal yang manusia itu uh, tidak akan terputus gitu selain amal-amal yang lain. Kan sodakotun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, awaladun solihun yada'ulahu. Yang paling pertama disebutkan kan sedekatun jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang tentu saya mengalir gitu. Bisa jadi kita ngasih nih ke orang lain, di ke tetangga kita misalnya, tetangga kita yang nggak mampu misalnya, kemudian dia makan dari makanan kita, itu badannya sehat dipakai buat sholat, dipakai buat ibadah. Nah, kita juga kecipratan pahalanya. Karena apa? Wasilah kita. Maka dari itu ada guru saya salah satunya, Kiai Lukman itu sedekahnya sedekah beras misalnya. Ada lagi yang sedekah apa lagi? Sedekah lauknya misalnya. Ada lagi yang sedekah apa? Sedekah yang namanya
wakaf misalnya dan lain sebagainya lah gitu. Jadi tadi sedekahun jariyah yang pertama kali disebutkan, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Nah, bisa jadi ketika kita mungkin kita belum jadi orang tua yang baik, mungkin belum jadi ayah yang baik, belum jadi ibu yang baik. Dengan wasilah sedekah, dilalanya anak kita misalnya masuk pondok, dilalanya anak kita bergaul dengan orang yang benar, dilalanya dia lebih baik daripada kita. Ya, banyak cara. Tadi supaya Allah nggak marah, supaya Allah ridho sama kita. Sedekah. Dan betul, sedekah itu kaitannya sama tangan di atas. Nah, ini kayak komunitas kita nih, komunitas tangan di atas gitu. Karena memang benar, al yadul ulya khair minal yadis sufla kan seperti itu. Tangan di atas lebih baik daripada yang tangan di atas tuh korupsi karena ngambil. Oh, bukan itu maksudnya. Justru memberi gitu. Jadi melepaskan gitu. Beri bukan malah nyomot gitu ya. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kan tadi di dalam surat Al-Maun kan gitu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Salah satu yang celaka adalah yang salat. Yang salatnya kayak gimana? Yang dia itu menahan. Menahan hartanya, ditumpuk hartanya. Dia nggak mau berbagi sedikit pun walaupun hanya secuil. Dan itu yang akan membuatnya celaka. Maka dari itu, moga-moga kita semua, saya, Bapak Ibu semuanya, kemudian para asatid, para teman-teman semua, itu tidak menjadi bagian yang seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kalau ada kesempatan kita untuk ikut serta, misalnya ada apapun gitu ya, kalau kita ada peluangan, kalau kita ada kelebihan harta, kalau kita ada apa namanya, ada waktu, sempat, ikutlah. Artinya apa? Berbagilah. Karena energi berbagi itu sangat besar. Nah, yang terakhir saya senantiasa apa namanya? Kenapa ini perlu gitu? Karena ini relate sama hadisnya kanjeng Nabi yang dijelaskan terakhir bahwa al mukminu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dhaif. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Wala ta'jaz fa in asabaka syai'un law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin kul qaddarullah ma sya'allah fa'ala. Jadi kita itu mukmin yang kuat karena apa? Kita senantiasa saling menguatkan. Tadi dengan apa? Dengan kita berbagi, dengan kita memberi kepada orang lain. Karena apa? Kita menguatkan orang lain, mengencourage orang lain, membenarkan, membesarkan hati orang lain. Biar apa? Biar kita sama-sama menjadi orang yang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai sama Allah dan sama manusia lainnya. Maka dari itu inilah yang empat hal ikhris alama yang fauk yang mesti kita apa istilah yang mesti kita lakukan ya setiap hari kalau bisa ikhris alama yang fauk. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang memberikan manfaat buat kita. Manfaatnya apa? Berbagi. Oh, banyak manfaatnya, kita semangat berbagi. Wasta'in billah. Yang kedua, jangan lupa kita minta tolong sama Allah. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan, supaya kita diistiqomahkan untuk berbagi, supaya kita diikhlaskan setiap hari, apa namanya, setiap waktu ketika kita berbagi gitu kan. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan janganlah kita merasa lemah. Misalnya, aduh, saya nggak bisa berbagi karena saya juga masih harus apa namanya, harus dibantu dan lain sebagainya karena saya masih belum mampu dan lain sebagainya gitu. Makanya yang bawah kita supaya kita merasa kita ini bersyukur. Maka dari itu barusan tadi pagi itu tadi siang ya saya ngeliat namanya konten gitu ya. Kadang doa kita doa lupa bersyukur gitu ya Allah terima kasih hari ini aku masih hidup. Kadang kita minta terus gitu ya. Ini sih trik doa gitu. Sekali-kali doanya Allah bersyukur makasih ya Allah hari ini masih hidup kita tuh. Ya Allah, moga-moga kita hidup tuh kita bisa berbagi sebisa kita ya Allah. Ada orang lain yang mohon maaf nggak punya tangan, masih tetap semangat untuk bekerja, yang apa nama difabel tapi dia juara Olimpiade atau bahkan teman-teman kita saudara-saudara di Gaza nanti dikepung di ini, tapi mereka nggak mau pergi karena apa? Mereka yakin bahwa Gaza itu tempat tempat hidup, tempat matinya mereka, gitu loh. Di sini ada tanah airku, gitu. Jadi bersyukur untuk ikhlas alaman. Kada wa kada. Kita misalnya saya merencanakan sesuatu gitu ya, mimpi sesuatu.
dan itu belum tercapai, bahkan mungkin Allah belokkan dan lain sebagainya. Ya, kita tidak menyalahkan keadaan. Atau misalnya besok kita mau kemana tapi nggak jadi, qadarullah, kita berkata seperti itu. Jadi ya udah, memang sudah takdirnya begitu, gitu. Tinggal kita ngomong, ya Allah, masya Allah, ini adalah yang terbaik buat saya. Jangan ngomong yang lain. Karena apa? Bisa jadi setan bakal nyerang kita, bisa jadi setan membuka pintu-pintu, dan sehingga kita tadi bisiki oleh setan untuk apa? Untuk menjadi orang yang bakhil. Gitu. Jadi setan tuh selalu membisiki seperti itu. Karena apa? 24 jam setan tuh mengawasi kita. Bahkan kita tidur, setan ngawasi gitu. Setan ya tadi, supaya kita bangun, supaya kita pagi dan lain sebagainya, nggak, ini pasti membisik, udah nggak usah, nggak usah. Kamu ngasih segini, kamu ngasih ini, kamu bakalan apa sendiri nantinya, kamu nggak pernah diperhatiin sama orang juga kok, kamu sendiri dapat apa. Jadi ibaratnya gini, ketika kita ngasih orang lain 1.000, pengennya kita dapat 2.000 dari dia. Nah gitu, makanya dari itu udah, apa namanya, istilah agim tuh apa, berikan lupakan gitu. Kalau berikan udah lupakan, selesai gitu. Sehingga apa, sehingga kita nggak apa istilahnya, nggak mengharapkan kepada manusia gitu. Nah makanya ini yang paling penting nih. Nah, ini ada Ustadz Isan nih, guru saya juga. Yang paling penting ini, apa namanya, di dalam surat Al-Insan kalau nggak salah, ini bro, di dalam surat Al-Insan gitu. Ini ada Ihsan, ini Insan gitu. Al-Insan itu apa namanya, berbunyi gitu ya. La nuridu minkum jazaa'aw wala innama nut'imukum liwajhillah. Ini bahkan ini yang paling tinggi nih Bapak Ibu, teman-teman semuanya dan para asatid. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukuro. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami itu memberikan sesuatu, meluangkan sesuatu, berbagi sesuatu, nut'imukum, kepada memberi makan atau memberi apapun gitu ya. Kalau di sini konteksnya adalah memberi makan gitu ya. Dan di dalam ayat ini, liwajillah tuh ya karena Allah saja, karena Allah saja sudah cukup. Nah, ditegaskan di akhir ayatnya, la nuridu minkum jaza awwala syukur. Bahkan, nah ini bahkan nih Bapak Ibu semuanya, teman-teman para asatid, bahkan la nuridu minkum jaza awwala syukur, bahkan ucapan terima kasih aja nggak diharapin. Kan kadang ada orang, ya mau udah dibantu gitu, nggak tahu terima kasih, nggak ngucapin terima kasih, boro-boro. Nah, bahkan ucapan terima kasih aja nggak nggak kepikiran gitu, pokoknya kepikiran dia ya udah ngasih aja gitu. Seakan-akan kayak tanda kutip kayak orang sombong banget sih, nggak mau ngarepin apa-apa. Lah memang seperti itu, memang seperti itu gitu. Jadi memang, jadi ini di tahap paling atas, di tahap paling ibaratnya, kalau bahasa Al-Quran tuh, setan tuh gini, la'ubuyannahum ajma'in illa min ibadaka minal mukhlasin. Nah ini ciri orang yang susah digoda sama setan. Kata setan, aku akan mengighwah. Ighwah tuh kalau dulu itu bilang, ikhwat tuh kayak semacam godaan setan yang paling tinggi dan dicecer gitu. Kalau iklan Facebook itu kayak dicecer terus iklannya tuh gitu. Jadi supaya kita beli gitu. Apa namanya, digoda terus sampai dari ujung kepala sampai ujung rambut gitu. Ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Jadi digoda semua. Aku akan menggoda manusia itu. Ilah ibadah kak. Nah, kecuali hamba-hambamu yang soleh dan mukhlis. Nah ini di belakang mukhlis. Mukhlis, artinya mukhlis kan suci, bersih, tidak ada campuran, seperti air susu yang keluar dari apa, bahimatul anam, dari hewan ternak itu kan suci, murni. Nah, seperti itu. Nah, bersih gitu. Artinya apa? Ini bahkan dia ikhlas tuh, dia bahkan ucapan terima kasih orang pun nggak ngarepin gitu loh. Kan biasa ada terima kasih atas bantuan Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Kan kadang kalau lupa gitu ya, jadi bantu kok nggak ngucapin ada apa namanya, desain atau ada ucapan karangan bunga gitu. Bahkan enggak. Ini konteksnya paling tinggi. Bukan karena sombong sebetulnya, karena mengamalkan ayat ini. Maka dari itu tadi Adi betul. Berikan, lupakan. Dan inilah
kita bisa seperti ini, berbagai dan lain sebagainya, insya Allah maka umat akan bangkit. Jadi maka kita perhatian terhadap umat Islam itu akan bangkit. Kan kadang umat Islam itu image-nya kan, mohon maaf ada beberapa yang ngatakan dia mau rajin ibadah, tapi dia malas kerja, dia nggak mau berusaha, dia apa namanya menang sendiri aja, nggak peduli dan lain sebagainya. Kadang ada seperti itu. Saya miris kadang. Ya moga-moga kita tidak seperti itu. Dan mohon maaf, bukan menggurui, bukan memberikan apa istilahnya. Yang saya yang paling dan sebagainya. Tapi ini pun nasihat buat saya supaya Pak menjaga itu semua supaya nanti bisa melakukan itu untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari sendiri. Karena apa? Ketika kita nunjuk orang lain satu tangan, apa empat tangan itu menunjuk kita sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya, para asatidz, wabil khusus orang tua kami, saya, mudah-mudahan apa namanya sebenarnya tidak selesai sampai di sini dan insya Allah akan ada tema-tema yang lainnya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf tadi datangnya dari saya dan kebenaran selalu dan pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Faisal yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, mangga bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya pada guru kita Ustadz Faisal. Mangga Bapak Ibu. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Izin kami bacakan. Bagaimana, Mangga, mangga, mangga. Nggih, bagaimana jika mau sedekah tapi masih punya hutang nih Pak Ustadz? Nah, bagaimana gitu? Ya, jadi gini, eh sedekah ini paham dulu konsepnya ya. Salah satu yang tidak ditentukan nominalnya gitu ya. Yang satu yang tidak ditentukan nominalnya adalah sedekah. Zakat itu kan pasti ditentukan, benar nggak? Ada nanti 2,5% dan lain sebagainya. Zakat itu nggak ditentuin. Artinya gini, kalau saya itu ada istilah dari bahasa Inggris nih namanya genius of N. Genius of N itu adalah kata istilah dan di tengahnya. Kalau bisa sedekah dan bayar utang. Ya entah sedekahnya berapa dan bayar utangnya juga berapa. Sama. Saya seorang pedagang juga. Ini aslinya saya pedagang nih. Moga-moga saya niru Imam Malik gitu ya. Imam Malik itu buka kajian. Dia juga seorang pedagang. Tajir. Makanya pedagang itu tajir-tajir semua. Karena memang bahasa Arabnya tajir gitu pedagang. Jadi apa namanya? Dan gitu. Maksud saya apa? Sedekah, kita sedekah adalah untuk lebih Allah tolong kita lagi.
bayar utang ya memang kewajiban kita. Sama, nggak punya utang dagang. Saya punya piutang dagang kepada apa namanya salesman, distributor dan lain sebagainya. Gitu loh. Saya juga punya utang. Mobil khusus ini aku punya utang kepada keluarga dan lain sebagainya. Saya juga bayar gitu. Maka dari itu utang juga yang seperti apa? Misalnya utang yang memang udah dipaksakan dia harus jatuh tempo. Kalau bisa duitnya bahasa Cirebonnya mung-munge misalnya. Duitnya nggak ada segitu-gitunya memang cukup untuk bayar utang ya udah bayar utang dulu. Tapi kalau ada sedikit aja misalnya 1.000, 2.000 atau berapa, ya udah ya Allah, ini bisanya segini sedekahnya ya Allah. Kita juga tahu kok kondisi kita. Dari itu ini dikupas juga nih di dalam apa namanya surat Muzamil kalau nggak salah Muzamil Muzamil ayat terakhir gitu. Itu Allah tuh tahu. Bahkan di situ ayatnya tentang baca Quran. Allah tuh tahu kita tuh kadang susah baca Quran tuh. Ada yang kadang sibuk di pasar, ada yang kita jadi apa jadi. Maka bilang di situ "Faqra'u ma tayassara min." Udah baca aja yang kamu itu mudah menurut kamu. Jadi jangan sampai kamu nggak baca Quran gitu intinya setiap hari itu. Udah baca aja. Syukur-syukur sejus misalnya atau syukur-syukur setengah juz dan lain sebagainya. Atau bahkan satu ayat pun kalau kamu lagi ini udah baca. Jadi, maka saya mengambil ibro atau menarik tadabbur dari ayat. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun nggak ada ngomongnya udah bayar utang dulu. Masa iya 50 rupiah, 100 rupiah, 1.000 rupiah nggak ada. Atau minimal kalau nggak duit itu tenaga kita ngosrek ke ngosrek musola ngosrek masjid. Saya dulu mohon maaf Ustaz, saya dulu mantan marbot di masjid 4 tahun saya. Mohon maaf ngurusin semua yang berbau kotoran-kotoran dan lain sebagainya lah. Saya udah ngalamin itu 4 tahun. Ada ibu saya apa saksinya 4 tahun saya jadi marbot masjid di kampus dulu. Ya, kita ngurusin semuanya. Jadi artinya apa? Kita tadi yang saya bilang itu nggak harus dengan duit. Tapi tadi dan istilahnya dan ya kalau sedekah kalau bisa dua-duanya kayak gitu. Kalau nggak ada mumungnya ya udah berutang dulu. Kalau nggak mungkin lah kita nggak bisa berbagi minimal tenaga. Tadi ada ini di kosrek. Dengan kita nih, dengan kita apa, ngambil apa istilahnya di jalan tuh katanya paku atau apa itu kan sedekah juga kan. Jadi, kalau saya berpikir itu berpikir yang lebih luas lagi. Ada tenaga kita, ada waktu dan lain sebagainya. Ya, moga-moga dari itu Allah bantu. Tapi yang tadi niatnya, Bismillah karena Allah. Itu Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, kalau dapat uang warisan, bayar hutang dulu atau umroh dulu Pak Ustadz? Jadi Ya, tentang warisan Pak Ustadz. Mana? ya. Jadi yang paling penting yang pertama nih, yang paling pertama sebelum ke yang lain, saya pribadi sebagainya intinya pelajaran. Jangan sampai yang paling penting nih, jangan sampai warisan itu malah memecah belah keluarga. Itu yang penting dulu nih. Jangan sampai memecah belah keluarga, jangan sampai itu saling apa istilahnya ada bala tapi dalam sekam tak apa istilahnya. Jadi jangan sampai itu clearkan dulu semua. Kita harus menyambung silaturahim. Itu ya. Kemudian yang kedua balik lagi ke masalah hukumnya. Itu ya, hukumnya bayar hutang itu kan wajib. Kalau tadi, kalau misalnya bayar hutangnya udah jatuh tempo, balik lagi nih konteksnya kalau jatuh tempo harus dibayar, ya udah bayarkan dulu nggak masalah. Yang tadi saya bilang, kalau umroh itu kan sunnah, umroh kan sunnah. Ya, yang sunnah bisa jadi dengan kita membayar utang, tolong itu. Karena apa? Bab utang itu satu bab sendiri dalam Al-Quran dan ayatnya sangat panjang, terpanjang di antara ayat yang satu halaman kalau Quran Madinah itu. Di situ jelas tuh ada dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah kita tahu dulu apa hukumnya gitu ya. Kemudian baru win-win solutionnya adalah seperti itu. Misalnya, oh saya pengen ini nanti dulu. Umroh, umroh nih, umroh karena kita memang mohon maaf karena kita tuh pengen berangkat atau karena memang kita apa istilahnya menurut orang udah kangen banget gitulah intinya kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalau hukum
tadi hutangnya nggak jatuh tempo ya. Jadi misalnya, maaf ada warisan 100 juta. Bukan dulu masalahnya. Kita ngomong nih Pak, saya juga. Ya ngomong aja baik-baik ke orang punya hutang. Boleh nggak Pak atau Bu, saya bayar dulu. Misalnya, utangnya misalnya 50 juta misalnya. Saya boleh nggak bayar utang dulu Bu 30 juta tetap atau 25 setengahnya. Nanti saya pengen umroh dan pulang umroh. Saya apa istilahnya? Saya cicil lagi Bu. Jadi ngomong baik-baik. Nah masalahnya ini nih. Kita harus komunikasikan segala sesuatunya secara terbuka, fair apa adanya. Dan itu yang paling penting. Kadang kita diem-diem baik gitu ibaratnya dalam bahasa sekarang nggak komunikasi terbuka. Insya Allah kok kalau dianya orang soleh misalnya yang diutangin atau dianya mau menerima ya alhamdulillah bisa dua-duanya. Tapi yang jelas tadi jangan sampai tentang warisan memecah belah warga. Nah ini yang Buya Yahya sendiri saya sering dengar tausiahnya gitu ya, sering ikut kajiannya juga. Itu sangat wanti-wanti ini. Ketika mau yaumul akhir gitu ya, mau kiamat, ilmu yang pertama kali disebutkan ilmu tentang warisan kan? Apa sih namanya? Faraid ya. Ilmu tentang faraid. Nah, seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Tadi moga-moga menjawab ya. Itu ya komunikasikan deh. Kemudian tahu hukumnya dan jangan sampai terpecah belah dengan warisan. Gitu Ustaz. Mangga yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mangga Bapak Ibu masih ada waktu ya sebelum kita tutup untuk kajiannya. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, boleh. Baik Pak Ustadz, mohon izin ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang tidak mau membayar hutang, kemudian kita anggap sedekah karena tidak ada harapan bahwa dia akan sanggup melunasinya. Berarti ini konteksnya kita yang menghutangi, berarti seperti itu ya. Dan kita anggap aja udah sedekah gitu. Karena kita tahu bahwa yang punya hutang itu tidak sanggup untuk melunasi. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, ini juga saya ngalamin sendiri. Jadi orang lain yang berutang ke saya juga ngalamin sendiri. Ya tuh sama persis gitu. Artinya gini, ya kalau dia bayar alhamdulillah, kalaupun dia nggak bayar, ya sudah selesai gitu. Dan ini nggak akan maksudnya ini ya, insya Allah ketika kita bertindak demikian nggak akan kekurangan. Karena apa? Kita telah berjiwa besar. Kita telah mengamalkan tadi, ya udah, wallahu fi aunil abdi, maka dalam abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Dalam hal ini merelakan, udah selesai. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan kita merelakan itu, kita tuh ditolong berlipat ganda. Karena apa? Mohon maaf ya, hidup kita itu nggak ada campur tangan, nggak ada pertolongan Allah tuh nggak mungkin sama sekali nonsen. Maka dari itu salah satu jalannya tadi ditanya sama tentang piutang. Saya sendiri ada, masih beberapa. Ada juga masih yang nyicil. Dan sama, saya juga punya hutang ke orang lain misalnya. Ke keluarga juga punya. Tapi sambil dicicil, sambil emang beneran apa namanya ya membayar gitu. Boleh kan dalam dalam Islam itu kan riba hutangnya. Maka dari itu selama saling ridho, saling baik, ya semua dapat barokah. Yang ngutangin ya membantu, yang diutangin dapat kemudahan, atau barokah. Kesepakatan. Nah, ini kadang ya tadi luar kesepakatan dan sebagainya dan lain-lain. Maka dari itu nih saran saya, ya utang terhadap orang-orang yang kita percayai. Kemudian yang kedua, kalau orang yang nggak dipercayai, nanti ke depannya nih ada klausul. Klausul itu apa? MOU. Kayak jika gini gitu. Itu untuk mengikat, bukan untuk kita nggak percaya, bukan gitu loh. Tapi untuk mengikat dan untuk sama-sama di atas hitam di atas putih lah itu. Gitu. Ya kecuali mungkin sama saudara, sama orang tua, sama keluarga misalnya kayak gitu. Walaupun ke- ada yang terjadi yang macam-macam ya sudahlah. Artinya kayak tadi
Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Moga-moga dengan kita mengikhlaskan kita banyak ditolong sama Allah. Hidup simpel. Makanya saya bilang selalu hidup itu dibuat simpel aja. Dibuat simpel aja. Benar kita ujian banyak masalah besar. Dibuat simpel. Udah dibuat simpel. Jadi bahasa orang tua saya, ibu saya, itu masalah besar itu dikecilin. Kalau perlu masalah kecil di di manage biar ya udah hilang gitu ibaratnya. Bukan berarti nggak ada. Karena apa? Masih banyak yang lebih besar yang perlu kita pikirkan. Setiap hari kita harus jadi orang yang lebih baik lagi. Setiap hari kita menyiapkan untuk bekal kematian gitu. Karena mati nggak tahu kapan gitu. Moga-moga tadi dengan mengikhlaskan hutang itu, kita matinya husnul khotimah gitu ibaratnya. Saya selalu mengaitkan itu. Karena kan tadi la takhironna minal ma'rufin syai'an. Nggak ada satu kebaikan pun nggak Allah akan nilai. Bisa jadi itu yang memberatkan timbangan kita gitu loh. Wafat. Karena kita nggak tahu gitu umur kita sampai kapan gitu. Umur kita sampai berapa. Allah alam. Makanya selalu ya, apa namanya yang paling dekat dengan kita itu kan kematian kan. Ya kan? Kematian yang paling dekat dengan kita tuh. Yang paling jauh apa? Ya yang barusan detik yang lalu. Itu paling jauh karena nggak bisa kembali lagi gitu loh. Dan ini udah dijelaskan sama Imam Al-Ghazali di bukunya. Nah, ini gampang kapan-kapan kita bahas. Jadi begitu ya. Moga-moga menjawab, moga-moga bisa apa namanya jadi inspiring, inspirasi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Sebelum tutup, mangga Pak Ustadz barangkali ada yang disampaikan sebagai closing statement Pak Ustadz. Boleh. Ya, terima kasih para asatidz, para ulama dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya gitu ya. Yuk, mari sama-sama saling mendoakan minimal ketika kita kajian dimanapun, kata kuncinya kita menginsyafi. Artinya apa? Bukan untuk orang, tapi itu untuk diri kita sendiri. Saya pun sama gitu. Artinya apa? Kekuatan di dalam diri itu harus masuk ke dalam diri dulu, supaya apa? Supaya kita bisa lebih kuat. Karena nggak mungkin. Misalnya, saya di kayak gini kajian. Oke, ingat di kajian. Habis itu udah selesai, barlen lah, ibaratnya bubar, kelalen. Maka dari itu, moga-moga internalisasi ini. Dan jangan bosen untuk berkumpul, untuk bermuajahah, untuk ikut kajian dimanapun, kapanpun, maupun online, offline gitu. Sekemampuan kita. Yang paling penting tadi, kita dapat sesuatu yang baru, kalau itu udah kita tahu ilmunya, itu ngingetin lagi. Kata kuncinya apa? Keinsyafan. Maka dari itu, sebesar apa keinsyafan kita, sebesar itulah keberuntungan kita. Nah, itu aja. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah pada ujung acara ya untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, diberikan keberkahan juga untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita bersama-sama tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Nggih, syukron Pak Ustaz.